Sepanjang bulan ini kita punya sebuah tema yang baru, kita punya tema yaitu renewing, ya, pembaharuan saudara. Karena faktanya begini, banyak anak Tuhan itu pengen punya berkat yang baru. Amin. Kita pengen punya pemulihan yang baru. Amin nggak? Kita pengen masuk dalam musim kehidupan yang baru. Betul? Tetapi ini yang paling penting. Kita cuma bakal bisa punya berkat baru, musim baru, kehidupan baru, kalau kita juga bersedia menerima pembaharuan dari Tuhan kita. Ini yang penting. Kita harus bersedia terima pembaharuan dari Tuhan kita, saudara. Nah, dalam dunia teknologi, itu ada yang namanya dengan update. Kamu dulu karena tadi saudara katakan update. Betul? Saudara pernah ketemu kata itu di handphone saudara? Ada kata update? Update adalah dari pabrik, dari pencipta handphone itu, mengirimkan pembaharuan kepada handphone itu, dan di handphone itu harus diterima, dijalankan supaya dia jadi terus menjadi lebih baik. Betul? Kalau pembaharuan tidak dilakukan, maka bisa jadi handphonenya jadi lebih cepat panas. Atau bisa jadi performanya jadi semakin lambat. Atau bisa jadi dia punya fitur-fitur baru yang tidak dia terima karena pembaharuannya tidak diterima. Nah, saudara perlu mengerti demikian, saudara. Sesungguhnya kita juga diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk terus-menerus diperbaharui. Yang artinya, manusia itu diciptakan Tuhan untuk bisa semakin berubah jadi lebih baik dari waktu ke waktu, saudara. Kita bisa berubah terus jadi lebih baik. Dan ini yang menyenangkan adalah begini, kalau kita mau berubah, kita bisa jadi semakin lebih baik. Amin nggak? Sekarang tinggal masalahnya begini, kita mau nggak berubah? Karena yang namanya berubah, itu nggak nyaman. Betul? Yang namanya berubah, itu dibutuhkan usaha. Nggak bisa males-malesan untuk berubah. Betul? Yang namanya berubah, itu ada tantangan yang harus kita lewatin. Tetapi firman Tuhan berkata begini, kalau kita mau benar-benar terima yang terbaru daripada Tuhan, kita harus bersedia berubah. Dan hari ini saya ingin ajak saudara lihat satu ayat firman Tuhan tentang apa sih yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Selalu kita rubah. Mari kita buka Roma 12 ayat yang kedua, saudara. Saudara boleh buka di handphone saudara, Roma 12 ayat yang kedua. Dan saya akan ajak saudara baca firman Tuhan ini 3 kali bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Roma 12 ayat yang kedua. Ayo, Tokopedia, Shopee-nya semua di silent dulu. Dia bisa menunggu nanti habis ibadah. Sudah ketemu Roma 12 ayat yang kedua? Roma 12 ayat yang kedua, udah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita baca firman Tuhan ini 3 kali sama-sama, saudara ya. Kita baca yang pertama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan pada Allah, yang sempurna. Saya baca buat saudara sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu terus-menerus berubah, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus berubah juga oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, ini tujuannya, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna, yang dewasa itu seperti apa. Firman Tuhan sendiri berkata, berubahlah, karena berubah itu penting. Kalau kita nggak mau berubah, kita bakal bisa ketinggalan, kita bisa ditinggal orang, kita nggak bisa jadi berkembang. Karena itu mau tidak mau sebenarnya kalau saudara mau terus terima yang terbaru daripada Tuhan, kita harus bersedia berubah. Saya kasih saudara contoh. Di komplek kami, saya pindah ke sana itu tahun 2015. Di perumahan saya 2015. Waktu itu yang tinggal di sana itu belum banyak. Rumah semua sudah ada, tapi yang tinggal di sana itu belum banyak. Mungkin cuma sekitar 50-70 rumah di komplek kami itu. Nah, pada waktu 2015, saudara, kami bisa hidupkan keran air pump, itu nyala, bahkan tanpa pompa air. Jadi pompa air dimatikan pun, air bakal nyala, masuk ke dalam kamar mandi dengan deras. Nggak perlu hidupin pompa air. Tapi itu cerita tahun 2015.
waktu yang tinggal di sana nggak banyak. Nah, kalau sekarang tahun 2023, saudara mau hidupin keran air di rumah saya, kalau air PDAM datang tuh, kalau pompa air nggak dinyalakan, nggak bakal hidup airnya, saudara. Mengapa? Karena yang udah tinggal udah lebih banyak orang. Bahkan yang rumah-rumah yang lain semua pakai pompa air, termasuk rumah saya. Juga dari awal kami pakai pompa air, saudara. Tapi ini yang lucu, di dalam komplek itu kita kan punya WhatsApp group, betul ya? Ada aja satu orang nih, dari tahun ke tahun, dia komplain begini, "Aku nggak dapat air hari ini." "Air hidup nggak sih?" "Hidup. Aku nggak dapat air hari ini." Dia bilang, "Kenapa nggak dapat air?" "Ya karena saya nggak pakai pompa air." Gitu. Kalau saudara teman-teman di WA grupnya saudara bilang apa? Belilah pompa air. Betul? Dan kita udah ngomong itu kepada dia dari 4 tahun, 5 tahun yang lalu kita udah bilang sama dia, "Beli pompa air, pasang." Nggak bisa lagi zaman sekarang, kalau nggak pakai pompa air, nggak dapat air, saudara. Nggak bisa, harus pakai pompa air. Tapi orang ini, sampai hari ini dia berkata demikian, "Nggak bisa demikian. Ini pasti salah pengelola perumahan. Ini pasti salahnya PDAM, nggak benar. Karena tahun 2015, nggak perlu pakai pompa air, airnya masuk ke rumah dengan kencang." Dan karena dia tidak mau berubah, yang dia bisa lakukan apa setiap hari cuman ngeluh. Tiap hari dia dapetin air yang harusnya baknya penuh, cuma seperempat katanya. Karena apa? Sederhana, karena dia tidak mau berubah. Kamu dulu kanan kiri saudara, berubah itu penting. Kita harus mau berubah, saudara. Dan firman Tuhan tadi berkata, dunia juga terus berubah. Tapi kita nggak boleh berubah menjadi serupa dengan dunia. Kita nggak boleh sekedar copy paste apa yang dunia lakukan. Kita nggak boleh FOMO tuh istilah sekarang tuh FOMO. Saudara tahu FOMO? Tahu ya? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Apapun yang sedang tren sekarang kita lakukan. Kita nggak boleh berubah dengan sekedar kita copy paste dunia lakukan apa, kita lakukan apa. Firman Tuhan berkata demikian. Kita harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Nah, apa sih itu budi? Mana Budiman? Apa sih itu budi? Ada di depan jawabannya Budi, jangan takut. Ya, di situ ada kata-kata begini, budi itu dari kata Yunani yang artinya adalah pikiran, logika, dan pertimbangan. Pikiran, logika, dan pertimbangan. Tuhan mau kita terus mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan logika, dan pertimbangan. Mengapa? Karena berkat baru tidak dapat kita terima kalau kita masih dalam pemikiran yang lama. Kalau kita masih dalam pemikiran yang lama, kita nggak bisa terima berkat yang baru. Dan karena itu Tuhan berkata, ayo terima terus pembaharuan pikiran, logika, pertimbangan daripada Tuhan, supaya kamu tahu mana yang kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bulan lalu kita bicara tentang pemberian-pemberian Tuhan. Saudara masih ingat? Ada beberapa hal yang kita terima dari Tuhan. Kalau saudara ingat, kita bicara soal kekuatan, hikmat, karunia, betul? Dan masalahnya begini, Tuhan itu selalu mau beri kepada kita. Dia Allah yang murah hati. Tetapi tentunya Tuhan tidak mau beri sesuatu kepada kita, lalu kita salah gunakan, betul nggak? Saya kasih saudara gambaran begini. Kalau ada orang kita kasih handphone, 20 juta rupiah ada handphonenya. 10 kali lipat dari harga handphone saya. Oke. Lalu orang itu terima dari saudara, handphone yang baru 20 juta rupiah. Lalu orang itu gunakan untuk dia lihat, kayaknya meja ini kayaknya miring nih, aku ganjel deh pakai ini. Bisa nggak? Dipakai untuk ganjel meja. Bisa nggak? Bisa, betul? Tapi ya saudara yang beri. Kira-kira saudara komplain nggak? Kok kasih handphone mahal-mahal gunanya untuk komunikasi dipakai untuk ganjel meja? Kalau ada orang nih beli sama saya mobil baru, saya taruh di garasi rumah, lalu saya pakai buat untuk jadi lemari baju, bisa nggak? Jadi gudang tambahan, bisa nggak? Bisa, betul?
Tapi orang yang kasih kepada saya mobil baru pasti bakal apa? Komplain lah, kalau nggak bisa pakai balikin. Betul? Karena tujuannya bukan untuk hal-hal seperti itu. Tuhan terus saja nggak mau begini loh, kita dikasih berkat, tapi berkat itu kita gunakan untuk merusak diri kita sendiri. Tuhan nggak mau tentu saja kasih kita bakat yang baru, lalu kita gunakan bakat itu untuk merendahkan orang lain. Dan supaya kita nggak salah gunakan, supaya kita ngerti kehendak Tuhan, maka penting saudara, kita harus belajar terus menerima pembaharuan pikiran daripada Tuhan, supaya apapun yang sedang saudara impikan, harapkan, doakan saat ini, waktu saudara terima, saudara bakal gunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara sudah bisa tahu, selaraskan semua itu dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang perlu saudara tahu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengalami pembaharuan pikiran sepanjang waktu? Saudara perlu tahu ini yang kita perlu jaga. Pikiranmu adalah seperti sebuah rumah yang kita perlu jaga. Kita selalu perlu jaga apa yang kita bawa masuk ke dalam rumah, dan kita juga perlu jaga apa yang kita bawa keluar dari dalam rumah. Betul nggak? Pikiran adalah seperti sebuah rumah yang perlu kita jaga, dan artinya kita perlu jaga apa yang kita bawa masuk ke dalam rumah pikiran kita, dan apa yang kita bawa keluar dari pikiran kita. Saya baru saudara dapatin gambaran ini. Karena apapun yang kita bawa masuk ke dalam rumah, mempengaruhi seluruh isi rumah. Betul? Kalau kira-kira saudara bawa makanan ke dalam rumah, semua orang happy. Ya kan? Tapi kalau saudara bawa kira-kira ular hidup, bukan dimasak, saudara bukan ditim, bukan. Ular hidup dibawa ke dalam rumah, apa yang terjadi di dalam rumah? Rusuh langsung, semua teriak-teriak, loncat-loncat, gitu. Kita perlu jaga sungguh-sungguh apa yang kita bawa ke dalam rumah. Nah, ini yang penting. Kalau rumah itu adalah pikiran kita, apa yang kita harus bawa masuk ke dalam rumah kita pasti adalah satu, kebenaran firman Tuhan. Setiap hari, kita nggak sadar, kita isi pikiran kita dengan cepat zaman sekarang, dengan apapun yang kita lihat di handphone kita. Betul nggak? Sekarang kita baca koran, di mana? Di handphone. Kita ikutin perkembangan terbaru di mana? Dari handphone. Dan handphone ini bagus, saudara. Bukan sesat, enggak. Ini bukan iblis, bukan. Ini bukan iblis, saudara. Ini perkembangan teknologi. Kalau enggak, nanti Maria susah jualannya. Kalau semua teknologi itu iblis ya. Tapi saudara perlu tahu, kita perlu jaga apapun yang masuk ke dalam pikiran kita punya dulu kebenaran firman Tuhan, supaya iman itu bertumbuh subur dalam hati kita, dan kita tahu untuk mengandalkan Tuhan lebih dibanding dengan semua pertimbangan lain yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita perlu punya firman Tuhan yang terus masuk dalam pikiran kita, supaya apa? Supaya firman Tuhan berkata begini, kalau ada kebenaran, maka damai sejahtera bakal bertumbuh. Dan waktu damai sejahtera bertumbuh, yang bakal ada adalah ketentraman dan kenyamanan untuk kita selama-lamanya. Saudara mau nggak hidupnya tentram? Mau? Saudara mau nggak hidupnya nyaman? Mau? Maka ini yang penting, kita perlu jaga terus firman Tuhan itu masuk ke dalam rumah kita, ke dalam pikiran kita. Dan karena itu, mengapa kita nggak capek-capek sebagai hamba Tuhan, ingetin saudara terus, ayo, jangan lupa baca firman Tuhan. Saudara jangan cuma makan makanan rohani cuma di ruangan ini setiap hari Minggu jam 10. Lalu Senin sampai Sabtu saudara puasa. Jangan. Kita bakal lemes banget secara rohani. Kita perlu makan terus firman Tuhan setiap hari. Dan saudara bahkan bisa dapatkan firman Tuhan di aplikasi handphone, gereja juga punya aplikasi toh. Saudara bisa dapatkan itu di WhatsApp yang saudara baca setiap hari, saudara bisa baca itu di Instagram banyak, di Facebook banyak. Kita bisa terus terima firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan itu menjaga semua hal lain yang masuk ke dalam rumah kita. Tapi kadang-kadang masalahnya nggak bisa masuk.
Dan saudara tahu mengapa nggak bisa masuk? Karena udah penuh. Penuh dengan apa, saudara? Kita nggak sadar, seringkali kita punya banyak sampah pikiran di dalam rumah kita. Dan kita perlu hati-hati. Kita nggak bawa sampah itu ke dalam pikiran kita terus, tapi yang kita lakukan adalah kita buang terus sampah-sampah dalam pikiran kita ini, sehingga ini kosong, kita bisa terima yang baru terus daripada Tuhan. Saudara setuju? Saudara setuju? Saudara kira-kira dapat nggak gambaran apa sih sampah-sampah dalam pikiran saudara? Saudara kira-kira dapat nggak kira-kira apa ya sampah-sampah dalam pikiran saudara yang perlu saudara buang terus, supaya saudara bisa dapatkan hal yang baru daripada Tuhan? Ada 2 ayat saudara, kita baca sama-sama di depan. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Disuruh buangnya kapan? Besok? Minggu depan? Tunggu tahun baru? 2 bulan lagi? Firman Tuhan kapan suruh buang? Sekarang. Apa aja sampah itu? Perhatikan baik-baik, dikatakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, semua buang dari pikiran saudara. Satu lagi, Efesus 4:31 di bawah ada, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala kepahitan, tuh 2 kali, Tuhan ngomong hal yang sama, persis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kita cek yuk pikiran kita hari ini. Marah, ada nggak nih sekarang? Geram. Geram itu, kalau saudara terbayang satu orang aja, saudara dengar satu nama orang aja, saudara sudah langsung nggak damai hati. Ada nggak tuh yang begitu? Masih ada nggak? Fitnah. Saudara nggak suka sama orang lain, lalu saudara ngarang-ngarang cerita tentang dia. Kata-kata kotor. Ada nggak tuh masih dalam kehidupan kita? Tuhan berkata demikian. Buang semua itu supaya saudara bisa terus terima yang baru daripada Tuhan. Karena kalau tidak, yang rugi kita. Pegang dulu kanan kiri saudara yang saudara bisa pegang. Istri boleh kan? Pasangan boleh kan? Saudara boleh pegang, bilang. Jangan mau rugi. Ngomong sekarang saudara. Betul kan? Saudara mau berkat baru, mau kehidupan baru, mau musim yang baru, Tuhan sudah sediakan buat saudara semua, tapi nggak bisa masuk karena apa? Penuh dengan hal ini. Dan Tuhan suruh apa? Buang sekarang. Jangan tunggu nanti. Dan kebanyakan kita, atau beberapa di antara kita, mungkin berkata, susah buangnya. Berat buangnya. Gerem tuh sama orang ini, aduh susah buangnya. Nah, saudara perlu tahu, memang cara terbaik untuk membuang sampah pikiran adalah kita nggak melakukannya sendirian. Kita perlu orang lain untuk bantu kita buang hal-hal jelek ini di pikiran kita. Betul nggak? Saya bersyukur beberapa waktu terakhir, sepanjang tahun ini banyak sekali yang ngajak saya makan untuk jadi teman buang sampah. Bersyukurnya apa saudara? Saya dapat makan, dia dapat lega. Atau kebalikan, saya juga kadang-kadang ajak orang juga, "Yuk kita ketemu yuk, kita ngobrol." Karena saya juga butuh teman untuk buang sampah. Saya kadang-kadang panggil istri saya di rumah, "Vin, sini dulu Vin, aku nak curhat dulu." Gitu.
Kalau anak-anak keluar dari kamar, kami cerita, sampai beres. Mengapa? Karena memang ada sampah-sampah yang kita nggak bisa angkat sendirian, betul? Dan ada sampah-sampah yang kita nggak sadar itu sampah, Saudara. Kita perlu orang lain untuk ngomong sama kita, pikiran kau tuh terlalu banyak sampah. Sadar, buang." Kita butuh orang lain untuk ingetin kita. Maka Saudara perlu tahu, memang Tuhan mengajar kita, jangan lakukan ini sendirian. Saudara tidak dirancang untuk lakukan ini sendirian. Miliki teman rohani, miliki komunitas rohani, cerita dengan hamba Tuhan Saudara. Saya kadang-kadang sedih, Saudara, ada banyak orang yang cerita sama hamba Tuhan, waktu sudah terlambat. Dan kita doain, tentu saja dengan pikiran bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan hal paling rusak sekalipun. Amin nggak? Amin? Saya juga amin, saya doain orang juga amin, Saudara. Tapi kadang-kadang ada perasaan ngomong dari pertama, kenapa nggak cerita dari 4 bulan yang lalu? Sebelum kejadian. Kenapa nggak cerita sama pasangan jauh-jauh hari sebelum ini jadi besar? Kita perlu teman untuk menolong kita menghadapi ini. Dan ini juga yang paling penting, Saudara. Jangan jadikan juga mereka jadi tempat sampahnya. Terutama maksudnya apa? Tiba-tiba kita pulang ke rumah, lalu marahin istri. Lalu istri nggak sadar kenapa dia kena marah. Baru ujung-ujung kita minta maaf, "Oh ya, sorry, aku lagi banyak pikiran di pekerjaan. Sorry ya, tadi aku marah-marah ya." Itu artinya Saudara jadikan orang itu tempat sampah, bukan teman untuk buang sampah. Jadikan mereka sebagai rekan. Dan itu perlu dibuang, Saudara. Hanya saat kita mau jaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita, dan kita punya disiplin untuk terus buang sampah-sampah pikiran ini, maka Saudara bakal punya banyak hal-hal baru yang Saudara terima daripada Tuhan. Baru, sekali lagi, berkat baru Saudara sudah bisa terima kalau pemikiran Saudara sudah baru. Amin. Sebagai penutup, bentar lagi Natal, Saudara. Oke. Setelah Natal ada apa? Tahun baru. Betul ya? Dan biasanya kita nunggu malam tahun baru, baru mau refleksi, kira-kira harus berubah apa ya di tahun depannya. Betul. Saya mau dorong Saudara, walaupun tahun baru tinggal 2 bulan lagi, jangan tunggu 2 bulan lagi. Dari sekarang, dari hari ini, kalau kita mau berkat yang baru, pemulihan yang baru, musim kehidupan yang baru, dari sekarang mulai pikirkan, pemikiran lama apa yang sudah harus saya buang. Setuju? Setuju? Sampah apa yang harus saya buang? Sekarang Tuhan bilang, bukan nanti. Bukan nanti 2 bulan lagi, sekarang. Buang sekarang. Cari teman untuk buang sampah tersebut. Supaya saya berdoa, setiap saudara pagi hari ini, yang datang dengarkan firman Tuhan ini, saudara bakal dapat segera juga dari Tuhan, berkat yang baru, pemulihan yang baru, dan musim kehidupan yang baru. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Karena kami tahu kalau kami melakukan sendirian, kami nggak bakal sanggup. Untuk membuang kemarahan, kegeraman, kata-kata kotor, kata-kata fitnah. Kami sulit untuk melakukannya kalau kami melakukannya sendirian. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan. Tuhan mau dan mampu menolong kami, memampukan kami untuk memperbaharui pikiran kami,
buang yang lama, terima yang baru daripada Tuhan. Mengisi hidup kami dengan firman Tuhan terus setiap hari. Supaya apapun yang kami harapkan daripada Tuhan, itu sudah siap kami terima. Sudah siap kami terima. Sudah siap kami terima. Karena kami mau terima daripada Tuhan pembaruan pikiran. Ini kami Tuhan Yesus, tolong kami. Karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang berdoa, sama kita katakan, amin.